bebaskan kami. Segala kutuk sumpah serapah, segala intervensi kuasa maut di dalam nama Yesus sudah dihancurkan oleh kekuatan salib-Mu. Umat-Mu dalam otoritas kuat kuasa Tuhan, umat-Mu dalam otoritas kemenangan dari Tuhan. Layakkan kami menyambut pengajaran firman-Mu, layakkan kami menerima, layakkan kami, kuatkan kami menjadi pelaksana dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh menyaksikan betapa dahsyatnya kasih dan sampai kekal. Kau sudah mulai membangun kami, dan kami percaya bangunan itu disempurnakan oleh karena kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus, selayakkan hamba dengan otoritas kuasa kasih-Mu, kebenaran pengajaran firman-Mu boleh kami rasakan, boleh kami terima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu, dalam tema besar yang sudah berulang kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan tentunya itu merupakan proses panjang. Secara pribadi kami juga mengalami, kami merasakan, kami menjalani proses itu, bagaimana mempribadikan firman Tuhan supaya kita bertumbuh sebagai jemaat gereja Tuhan yang dewasa, gereja Tuhan yang bijaksana, diperlengkapi dengan kekuatan hikmat dan makrifat. Itu tujuannya supaya gereja itu matang, dewasa. Ketika gereja itu bertumbuh dewasa, ketika gereja itu matang, maka melangkah, berpikir, bertindak, berkata, sampai dalam pergerakan demi pergerakan, kegerakan demi kegerakan hidupnya itu didasari oleh satu sikap hati yang bijaksana. Tidak asal melangkah, tidak asal berkata, tetapi daya pikir yang seakan ruwet, hati yang gundah gulana, sehingga membuat manusia menjadi bingung, mana yang aku pilih, aku harus melangkah kemana, aku harus bersikap bagaimana. Ketika kita diperlengkapi dengan hikmat makrifat, salah satu manifestasi perwujudan dari karunia roh yang nanti juga akan terus berkesinambungan ketika kedewasaan rohani atas gereja Tuhan itu terbentuk, terbangun sedemikian rupa, maka terus gereja Tuhan itu berbuah-buah, karena digambarkan ranting-ranting dari anggur pilihan itu tidak terlepas dari pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga pohon anggur itu berbuah lebat dengan perawatan khusus, yang tidak, ranting yang tidak berbuah dipotong, dikumpulkan untuk dibakar. Sementara yang berbuah dibersihkannya untuk semakin berbuah lebat. Proses ini tentunya memerlukan waktu yang panjang, sehingga kalau kita korelasikan dengan kondisi ketujuh jemaat yang tercatat di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, gereja akhir zaman
yang digambarkan. Kisi-kisi dari gereja akhir zaman itu seperti kondisi dari jemaat, 7 jemaat yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Gereja yang diharapkan didambakan oleh Tuhan menjadi sosok pelita emas, kaki dian emas. Tetapi untuk menuju ke sana, maka gereja Tuhan harus mengalami satu proses demi proses. Ketujuh jemaat itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi poin terakhir perlu kita pahami bahwa batas waktu yang sudah ditetapkan Tuhan, maka gereja Tuhan tidak bisa menawar lagi. Yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar, yang benar semakin benar, yang cemar semakin cemar. Tidak ada pilihan. Ketika mau hidup sebagaimana Tuhan kehendaki, maka masing-masing pribadi harus hidup sesuai otoritas Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu semua secara singkat sudah saya sampaikan, sehingga sepanjang tahun ini seakan berulang. Tuhan punya maksud supaya kita ini lebih ngerti, lebih paham. Kalau dasar-dasar iman, dasar-dasar pengharapan, dasar-dasar kasih dari kekristenan itu sebenarnya sudah tidak perlu dibongkar lagi. Kita sudah berbicara pada persoalan pengajaran, ruang kudus. Kalau berbicara hikmat ma'rifat, berbicara karunia-karunia roh, berbicara pekerjaan kasih yang ajaib, berbicara tentang jabatan surgawi sebagai imamat rajani, ini pembicaraan Kristen, pengajaran untuk Kristen-Kristen yang dihantar untuk menjadi Kristen yang dewasa. Sebab itu di sini harus paham bahwa bahan-bahan itu sudah betul-betul sudah jadi, tinggal dipoles. Jadi geliat kesakitan itu sebenarnya sudah tidak terlalu mencolok. Karena apa? Sudah tidak ada pemotongan kayu penaga. Sudah tidak digosok-gosok lagi, tetapi tinggal dipoles. Mesbah dupa itu tinggal dipoles. Meja rita sejen tinggal dipoles. Prosesnya tidak terlampau. Prosesnya itu tinggal apa? Tinggal nurut ketika ditempatkan Tuhan. Kita menjadi Kristen yang dewasa itu tahu diri. Kalau anak-anak sudah dewasa di atas 18 tahun, hukum nasional kita di bawah 18 belum boleh nikah. Kalau nikah masih statusnya nikah siri, belum dapat akte dari pemerintah. Dapat akte dari gereja, tetapi statusnya nikah siri. Nikah siri itu nikah setengah-setengah, dikatakan resmi ya belum, tetapi menurut keagamaan sudah resmi, tetapi menurut catatan pemerintah belum resmi sebagai pasangan nikah. Makanya kalau nikah itu langsung begitu akte gereja keluar langsung diurus ke catatan sipil. Ada orang tidak nurut soal surat-surat seperti itu, akhirnya anaknya nanti jadi korban. Bapaknya tidak tercatat di dalam akte kelahiran anakmu. Karena apa? Lah dikatakan nanti tercatat lahir di luar pernikahan, padahal nikah gereja. Makanya kudu nurut aturan. Supaya saya itu kadang banyak menasihati calon manten, tapi kadang
karena keburu-buru. Orang itu kalau mau nikah biasanya buru-buru, lebih cepat lebih baik. Jadi ini gitu kan. Kadang gembala itu malah diajari sama anak-anak muda. Kata Roh Kudus ini sudah memang pilihan saya. Tapi saya katakan Gedes, belum bergumul sungguh-sungguh, terima Roh Kudus, dengar suara Roh aja masih belepotan kok kata Roh Kudus. Jangan libatkan Roh Kudus lah, nanti kalau tengkar akhirnya ada kata kita cerai saja, itu Roh Kudus. Nah, terkait itu nanti kita bahas pada episode yang selanjutnya. Sekarang kita fokus bagaimana kita refleksi diri. Pengajaran sepanjang tahun ini dari bulan pertama sampai bulan yang ke-10, mari kita refleksi diri. Kalau punya catatan, dibuka catatannya. Kalau minta catatan, nah nanti minta mungkin tolong dikirim Pak Gembala. Saya lupa dan saya tidak mencatat. Sekarang kan jarang jemaat mencatat itu. Jarang kan? Sebelum ada apa ini? Sebelum catatan itu, catatan di buku itu jarang kan. Kalau dulu sebelum ada media sosial, ada HP yang canggih-canggih itu masih bisa nyatat gitu kan. Apalagi kalau pas pendalaman Alkitab itu mencatat dengan baik. Sekarang banyak yang tidak mencatat, sehingga suatu saat nanti ketika kebutuhan akan firman Tuhan itu sangat mendesak, para teruna banyak yang kelimpungan, bahkan jungkir jempalik mencari firman. Karena firman itu suluh, dia adalah pelita di tengah kegelapan, jadi tidak bisa tanpa firman. Oleh sebab itu pentingnya kita refleksi diri. Banyak sembahyang, di tengah-tengah sembahyang ada meditasi, nanti Roh Kudus pasti bicara. Apa yang sudah aku lakukan sebagaimana firman kehendaki? Capaian apa yang sudah aku tempuh, aku raih sesuai dengan pengajaran firman itu? Mungkin ketika firman itu disampaikan, mungkin seakan saudara bosan. Kok itu terus sih? Kok itu terus sih? Tok lakoni durung. Udah tok jalani belum? Ketika firman bicara tentang kesulitan demi kesulitan, bagaimana tetap hidup, tetap eksis, bahkan bertumbuh di tengah-tengah kesulitan, juga disampaikan. Tetapi solusi Tuhan, bagaimana firman itu mengarahkan kita supaya bertumbuh seperti tarok di tanah kering, seperti tongkat Harun di depan tabut. Yang lain boleh, tapi kok tegak, justru malah ada peluang besar di situ. Rahasianya apa? Taat. Poin pertama, kan itu. Poin pertama, taat. Bagaimana ketaatan kita sepanjang tahun ini? Hampir setiap pertemuan selalu saya katakan ayat inti dari pengajaran Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Disingkat holos. Bagaimana ketaatan kita? Kualitasnya sampai seberapa? Poin yang kedua itu bagaimana sembah kita. Coba masing-masing refleksi diri, memperhatikan bagaimana kualitas sembah saudara.
sepanjang tahun ini. Firman, saya enggak, istilahnya saya secara personal, Pak Saudara sembahyang bagat itu urusan personal. Kan ada yang jawab begitu, Pak aku sembahyang tagak, itu kan urusan orang Tuhan, lapo disinggung-singgung terus. Saya sebagai hamba menyampaikan, pedih, bagi saya sendiri pun pedih kok. Ditanya Ibu Gembala, kalau saya sudah diam, tidak mau bicara lagi, Bu Gembala sudah resah, pasti terjadi sesuatu. Kalau sudah terjadi sesuatu, akhirnya sambatnya kemana lagi? Karena persoalan itu tidak bisa diatasi dengan uang. Persoalan itu hanya bisa diatasi kalau kita dekat dengan Tuhan. Saudara, setelah memperhatikan bagaimana kualitas sembah kita, maka bagaimana kesaksian kita? Kan kita ditugasi oleh Tuhan menjadi saksi. Sejauh mana kesaksian kita? Terus poin yang keempat, bagaimana kita memperhatikan sikap kita? Masing-masing memperhatikan sikap, perbuatannya, sampai di mana, di posisi mana kita? Apakah berada dalam jalur yang benar semakin benar? Apa berada pada jalur kumpulan yang jahat makin jahat, yang cemar makin cemar, sementara di posisi yang kanan yang kudus semakin kudus? Perhatikan posisinya di mana masing-masing. Poin yang kelima, bagaimana kita hidup? Apakah kita menghargai korban Kristus itu? Dia sudah menebus kita, sudah berkorban sepenuh untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari perbudakan kemiskinan, dari perbudakan dosa, dari perbudakan maut. Dipindahkan hidup kita dari gelap kepada terang karena pengorbanannya. Kalau kita menghargai pengorbanannya, otomatis kita berada pada posisi hidup dalam kekudusan. Dikatakan di sana tidak mengikuti roh-roh peramal, roh-roh penyihir, tidak mengikuti dusta, tetapi dengar-dengaran suara Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita baca poin yang ke-6, singkat-singkat karena waktunya terbatas. Kitab Wahyu pasal 22. Sekarang dibaca ayat yang ke-17. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Air kehidupan itu dipercayakan kepada mempelai Tuhan. Sepanjang malam, saudara, saya berada pada situasi pergumulan yang tidak mudah. Sampai istirahat juga terbatas. Istri itu jam berapa gitu menyampaikan apa itu ada apa WA atau apa itu kan, terputus acara itu. Terus saya masuk lagi dalam pergumulan itu. Pagi jam berapa terputus lagi,
nyambung lagi masuk ke peristiwa itu. Saudara, banyak umat manusia, terkhusus komunitas gereja Tuhan, sangat merindukan air kehidupan. Siapa air kehidupan itu? Tuhan Yesus sendiri. Sampai saya ditunjukkan, saya dibawa ke suatu tempat di mana ada tanah lapang begitu, padang gurun, bukan padang rumput. Di situ sudah banyak orang berkumpul di situ, berhadapan-hadapan. Di jalur tengah itu luas banget. Mereka menangis, seraya memanggil nama Tuhan. Sementara kami datang beserta rombongan begitu di lokasi itu, tentunya saudara juga ada di sana. Saya hafal satu persatu, termasuk orang yang sudah dipanggil Tuhan. Berada dalam kejauhan seperti itu. Jauh, tidak hadir di situ tapi terlihat dari jauh. Beda kan? Nah, setelah itu saya katakan, ada apa? Ada yang manggil saya, Mahyu, tolong Mahyu. Tapi tidak mampu lagi. Rata-rata pasangan nikah. Ada apa? Komunikasi itu sepanjang itu, lama kalau ditulis itu episodenya nggak selesai. Asik. Intinya di dalam zona, saya katakan apa itu? Dalam situasi alam dimensi roh itu, saya mau ngomong apa ini? Jadi saya hanya katakanlah bukan saya begitu kan. Di situ ada orang bilang begini, persoalan itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau dari awal kalian ngerti dan menerima secepatnya, maka hidupmu pasti disejukkan, disegarkan, ditenangkan oleh kekuatan air kehidupan. Belajar sujud dengan tenang, berharap penuh. Tidak usah pakaian berpikir nanti harus bagaimana. Belajar legowo itu sumelan. Berserah pada kekuatan Tuhan. Istrimu tidak bisa mengatasi persoalanmu. Suamimu tidak bisa mengatasi persoalanmu. Tangis mereka itu semakin gemuruh. Itu bukan ribuan orang lagi. Kamu setia, sebentar lagi air itu akan mengalir dari ujung sana. Bukan saya. Ada yang berkata begitu, dari ujung sana akan mengalir air yang jernih sekali. Mereka sujud berhadapan-hadapan begitu. Yang grup sini menghadap ke sini, tengah itu kosong. Yang grup sana juga menghadap ke sini, tengah ini kosong. Sementara grup yang datang tadi di posisi sini, berarti menghadap ke barat sana. Dan saudara, air yang sangat jernih itu memancar dari sana, mengalir. Sangat jernih seperti kristal. Itu real.
Saya tuh lama dia tuh istri itu jam berapa ya? Coba di jam itu 3 jejer di situ. Jam 5 bener tuh jam 5 itu bener tuh. Pikir saya tuh jam 5 sore. Bingung saya sama teriak. Lihat gak keluar. Di mana? Mereka bilang apa? Makasih mas, makasih om, makasih Pak Pendeta, makasih Pastor. Yang mendasarkan di situ mereka terheran-heran, ada ikan. Dikasih nama sama grup yang sini. Ini namanya ikan keubahan, ikan pembaharuan. Belum pernah dilihat ikan seindah itu di aliran air yang jernih seperti kristal. Dengan begitu mereka sangat disegarkan, dipulihkan. Ratapan itu menjadi sukacita yang dahsyat. Ketika ditanya, apa yang akan kalian kerjakan? Kami ingin berserah pada firman Pastor. Tidak mau bermain-main lagi. Rombongan dari timur itu akhirnya sujud di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah aliran air tadi, dia bersujud, dia berjujur dengan orkestra musik yang luar biasa. Musiknya tidak seperti ini, tetapi diantaranya pemainnya ya ini. Dikatakan, kenapa kalian tidak lurus sejak dulu? Pemain-pemain musik itu wakilnya nangis gulung komeng di situ karena apa? Kalau akhirnya seperti ini, kenapa udah lurus sejak dulu? Pengajaran firman Allah yang mungkin diulang-ulang membosankan itu sebenarnya akan menggiring kita, mendidik kita, menempa kita, menggiring kita, mendidik kita supaya kita ketemu dengan air kehidupan yang sejati. Betul-betul kita hidup dicukupi, kita di dalamnya, bukan di luar. Jadi dinanti ribuan jutaan manusia. Rata-rata persoalan nikah mereka yang berantakan, nikah mereka yang hancur-hancuran, dipulihkan. Mereka dibangun kembali. Sudah lama tidak ketemu dengan orang itu. Dia meluk saya itu, mas, terima kasih mas. Kalau saya tidak dapat pengajaran, ya hancur berantakan. Istri saya berantakan dan tidak percaya lagi dengan kondisi saya. Itu jelas, saya kenal orangnya. Dan kondisinya real saat ini, nikahnya berantakan. Saudara, kita harus ngerti, kita harus paham. Roh pengantin perempuan itu berkata, mari. Ayat ini mau diulang 100 kali, 1.000.000 kali. Nanti dari dalamnya ada kekuatan yang dahsyat yang membangun kita. Tetapi kalau yang membaca, yang kita hanya melihat dengan mata kita, mata jasmani ini, maka kita tidak akan mendapat apa-apa.
Tetapi kalau seluruh hidup kita berada dalam otoritas kasih Tuhan, apa yang sulit? Di hadapan Tuhan tidak ada yang sulit. Kenapa manusia terjebak dalam kesulitan? Manusia itu sendiri yang menciptakan kesulitannya sendiri. Sebab sudah banyak contoh tertulis. Kalau tokoh-tokoh Alkitab, para hambanya, orang-orang kudusnya, jemaat mula-mula, sampai ditulis dalam kitab suci kita, menjadi contoh bahwasanya kasih setia Tuhan itu terus sampai sekarang. Di sana ada orang setia, di sana ada orang yang taat, yang tercatat dari awal jadinya zaman ini. Jika ada bedanya orang yang taat, orang yang berkualitas ibadahnya, dan orang yang biasa-biasa saja ibadahnya. Ingat, Tuhan mengurung ketidaktaatan itu. Jika orang kalau sudah tidak taat, dia dikurung dalam penjara ketidaktaatannya. Jika suatu saat firman Tuhan katakan, manusia hukuman. Aturannya Tuhan begitu. Makanya kalau orang itu membiasakan diri menyepelekan ibadah, mundur dari persekutuan ibadah, atau ibadahnya setahun bisa, kalau Natalan, kalau Paskah, biasanya sulit dibaharui. Ayatnya bilang begitu. Jadi untuk bertobat kembali lagi pada kasih mula-mula itu tidak mudah. Karena apa? Tuhan yang mengurung. Fir'aun itu termasuk raja yang dikurung karena kekerasan hatinya. Akhirnya sekalian dikeraskan. Pernah ketemu enggak saudara dengan manusia jemaat yang sekalipun dulu pelayan perjamuan kudus, kalau membiasakan diri keras hati, satu saat dikeraskan, saya wani. Hati-hati. Mestinya menurut aturan firman kan tidak begitu. Tapi kenapa seperti itu? Ya karena ketidaktaatan. Akhirnya dikurung sekalian oleh Tuhan, sekalian tidak nurut, dikeraskan pisan. Contohnya kayak Nabal juga begitu. Sisa dia toske pisan. Biar dunia tahu bahwa Tuhan itu adil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika roh dan pengantin perempuan itu berkata, mari, barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan gratis dengan cuma-cuma. Saudara, balik lagi kepada otoritas air kehidupan. Mempelainya Tuhan dipercaya untuk mencukupi kebutuhan damai sejahtera bagi banyak jiwa-jiwa. Ketika kebutuhan tentang air kehidupan itu semakin surut, maka manusia tidak lagi bisa hidup damai. Manusia, jemaat tidak lagi bisa tenang. Ya kalau orang itu lagi lagi belajar memadu kasih, belajar membangun bahasanya umum itu apa? Ada orang pacaran gitu kan. Sekarang banyak tempat-tempat umum yang tidak ramah anak.
Saya kapan hari mengikuti semacam diklat bagaimana kita harus sediakan ruangan yang ramah anak di gereja, ramah anak, ruang publik ramah anak. Jadi ramah anak itu artinya safety, tidak ada yang membahayakan baik secara mental, spiritual maupun secara fisik. Ruang-ruang publik sekarang banyak yang tidak ramah anak. Contohnya alun-alun atau tempat-tempat di mana itu ruang publik untuk anak-anak main, ada belusutan, ada naik turun tangga gitu kan. Tapi di sisi lain di situ ada anak remaja muda pacaran, sampai suap-suapan, rangkul-rangkulan, cucu-cucuan, gitu kan. Nah, itu dilihat anak tidak baik. Berarti itu lingkungan yang tidak ramah anak. Nah, bagaimana akhirnya audien kita bertanya, lah bagaimana kalau mereka pegang gadget? Orang tuanya ngasih gadget, iso buka YouTube, iso buka Facebook, ngerti-ngerti apa iklan, iklan kesehatan kayak atau iklan apa kayak, iklan celana dalam kayak, iklan silet kayak muncul neng ngono. Obat ini, obat itu, ngerti-ngerti dilihat, didelok bocahmu, didelok putumu. Berarti kan tidak ramah anak. Sementara pemerintah juga menganjurkan supaya kita ini melek internet, tidak gaptek, tapi harus ngerti perkembangan media sosial. Tapi di sisi lain, anak-anak sekarang melihat tayangan-tayangan yang semestinya belum dilihat tentang kekerasan, game, perang-perangan, bawa pedang dan sebagainya. Hati-hati ketika anak saudara, cucu saudara sudah akhirnya nanti apalagi masa-masa emas, yang disukai adalah aksi-aksi kekerasan, babat, berdarah. Jadi dari sejak kecil sudah terbiasa melihat kesadisan seperti itu. Dari game itu bahaya. Apalagi kalau suka main game, nanti lama-lama akhirnya terpancing main judi online karena sudah terbiasa dengan game. Kalau kesana arahnya kesana, nanti perabot rumah tangga bisa terjual untuk main judi online. Sampai sertifikat akhirnya juga bisa dibankkan atau dipinjam ke orang, dipegangkan orang demi dapat uang untuk main game, untuk main judi online. Itu ada, sudah banyak terjadi begitu. Semua itu tidak pandang sebenarnya. Judi online itu tidak sebatas biar punya uang banyak, enggak. Karena kecanduan main gamenya itu, cara candunya itu sudah melekat. Itu sangat membahayakan. Oleh sebab itu kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita harus paham, kita harus ngerti. Sementara di tengah-tengah perkembangan global, kita juga sedikit banyak mungkin kita terdampak karena perkembangan global memang demikian. Tetapi Tuhan itu juga punya cara. Ada saatnya karena peristiwa, situasi, kondisi dan lain sebagainya, kita menjadi merasa kok urip kok seperti ini, kok soro mau ngene gak iso, mau gitu gak iso. Coba sekarang Yesaya pasal 48. Yesaya pasal 48. Kitab Nabi Yesaya pasal 48.
Yesaya pasal 48 ayat 9, langsung ayat 9. Ayat yang ke-9. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihi engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, Namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. aku akan melakukannya oleh karena aku. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada saatnya Tuhan itu memurnikan kita. Karena ketika kita bicara roh mempelai, Wahyu pasal 22 ayat 17 tadi, di situ kita dituntut memiliki kemurnian hati. Rohnya mempelai itu roh kemurnian hati, roh ketulusan hati. Nah, untuk pribadi lepas pribadi sampai terbentuk memiliki kemurnian hati, memiliki ketulusan hati, itu melalui proses demi proses. Tidak mendadak menjadi manusia yang tulus, murni di dalam mengerjakan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pengabdian, dalam setiap apa yang dikatakan. Untuk menciptakan, untuk memunculkan, untuk membangun pribadi yang punya ketulusan hati, punya kemurnian, Tuhan punya cara. Bagaimana memurnikan umatnya? Kalau Tuhan itu apa-apa hukum, apa-apa menghukum umat manusia, ya manusia itu gampang habis nanti. Tapi justru oleh karena namanya, oleh karena kemasyurannya, oleh karena kasihnya, ia menahan murkanya, menahan amarahnya. Nah, ada saatnya dikatakan, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kita harus pahami, ada saatnya mungkin saudara merasa dalam penderitaan, dalam dapur kesengsaraan. Gerak saudara dibatasi, mau makan sesuatu saja terbatas. Bukan yang neko-neko, mungkin makanan pokok yang biasanya saudara makan, ada saatnya Tuhan izinkan untuk mencukupi kebutuhan itu saja, sangat mepet. Seraya umur bertambah, saudara merasakan berada dalam dapur kesengsaraan. Anggota keluarga yang satu harus diperhatikan. Saudara, saya merasakan itu, dan saya itu sejak diutus Tuhan harus siap, memang harus siap menghadapi kenyataan hidup. Proses demi proses, apalagi harus ngurusi hidup bersama-sama dengan tim yang tidak sedikit. Yang satu sakit, bagaimana yang sakit ini tetap terpelihara, tetap mendapatkan support, tetap disemangati, tetap dirawat dengan baik, dan harus nurut. Saya ngajari yang sakit untuk bisa duduk, sampai akhirnya dia pindah dari tempat tidur, pindah ke kursi roda. Saya kasih papan supaya dia berusaha. Lah nek ngandap orang dan biar cepat langsung aja diangkat taruh, nggak begitu caranya. Biar berlatih, sarafnya aktif lagi, sel-selnya nanti bisa terbaharui, ototnya bisa
bisa aktif lagi, digerakkan. Nah, mereka harus kerja, ini harus bangun sendiri. Tidak bisa, biar cepet angkat aja, taruh di kursi roda. Tidak bisa begitu. Nanti ada perjuangan. Tuhan Yesus itu kalau berdoa untuk seseorang tidak serta-merta langsung itu enggak, tetapi ada syarat. Untuk yang lumpuh Tuhan katakan apa? Angkat tilammu dan bangunlah. Ini jalan lumpuh dari sejarah mengangkat tempat tidur. Sepertinya kan, kok enggak mesake gitu kan. Saya hadapi anggota pastoral yang sakit itu. Nurut, duduk sendiri, setelah duduk lalu perlu minum disediakan, setelah itu pindah dari situ ke kursi roda. Di sini sakit rasa kondok, aku ngerti nih semua sakit. Rasa cerita bahwa sakit itu. Jangan bilang udah aduh, katakan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ganti kata aduhmu itu, terima kasih Tuhan. Itu wahanya loh. Nggak mudah loh. Suruh ganti kata, aduh, ganti terima kasih Tuhan. Kalau meringis gak apa-apa, tapi terima kasih Tuhan. Darah Yesus, kuatkan. Ingat, pelan-pelan. Mau keluar enggak, berjemur enggak? Ono sing ngetokne ya, metu kan. Berangkang dhewe tak ono nek. Sepertinya kan piye tadi? Masa ndak punya perasaan mau perlu iso kok berangkang. Nek ini support. Ayo maaf, aku kena tugas terang-terang. Oh digoreng jagung sambal plas iso ngintek kok. Artinya kan sehat. Loh temen, saya buka-bukaan, terang-terangannya nopo. Digorengnya jagung sak toples snack itu loh. Toples apa jadi ya habis kok. Berarti kan ini normal ini apanya? Artinya kalau ada kemauan begitu, ada kemauan, berarti aktif, masih aktif saraf. Nah sekarang saraf yang aktif itu dimanfaatkan untuk energinya kumpulkan untuk wah aku duduk sendiri, aku makan sendiri. Jadi suapi, siapkan papan di depannya, betul biar makan sendiri. Ngapa disuapi? Sepertinya kok kita nggak mesaknya begitu. Ternyata makan sendiri bisa kok. Kita harus ngerti. Tuhan Yesus punya metode kok caranya berdoa untuk orang sakit, tidak serta-merta kayak sulapan gitu enggak. Yang sakit harus bertindak. Kita di luar. Kan gitu. Ini Tuhan juga katakan angkat tilammu dan berjalanlah. Ini wong lumpuh loh. Tuhan ki piye sih? Ini support system bahwa wah aku kuat, aku mampu tegak, aku mampu berdiri. Waktu pelai ini, ayo gerak. Waktu ngiwo terus, miring kemana ini? Miring ke sini terus tidurnya. Bengkak bisa kaki, tangan juga begitu. Nurut enggak? Kalau enggak nurut kamu ogah ngurusi. Sampai dokter harus latih, harus miringnya jangan ke sini terus. Apa enggak ada yang dampingi, enggak ada keluarga yang ngarahkan supaya miringnya balik ke sana, ngiwo, nengan, melumat, duduk begitu. Kakian mulut. Bilang ke dokter yang banyak mulut dokter tidak diturut.
masih nurut. Nah, sekarang tidak ada pengak. Sekarang kalau duduknya duduk sendiri gitu. Soal boleh seperti dulu andai kata Tuhan berkemuran bisa juga kok. Tapi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita support, kita doakan, kita support, kita doakan. Kasih karunia. Seperti itu ketika kita tidak menderita, sorong. Itu kesengsaraan. Kita tidak memungkiri itu. Betul kan? Itu kesengsaraan. Yang dulu ngurusi anak, istilahnya anak binaan kita, anak yatim yang kita bina di yayasan, dia bisa ngurusi itu dengan telatennya. Sekarang sakit, akhirnya yang ngurusi jiwa ini, jiwa yang Tuhan kirim ini, akhirnya ya mbah itu ya dengan semuanya, tetapi yang banyak fokus ngurusi baby itu ya mbah. Malah saya katakan, mbah, masa tua mbah diberkati Tuhan sehat. Mbah posisinya bukan sebagai gembala seperti saya, tetapi hatinya mbah terfokus mulia untuk ngurusi jiwa. Ini mulia, ini proyek kerajaan surga. Bukan saya yang menghendaki anak itu dikirim ke yayasan sumber aliran air itu, tapi manajemen kerajaan surga yang membawa itu semuanya. Sejauh mana kita mengaplikasikan air kehidupan itu. Banyak orang selalu bertanya, terus biayanya dari mana Pak Pendeta untuk mencukupi operasional seperti ini? Kita jalan aja, saya tidak usah bertanya-tanya biaya dari mana. Pasti Tuhan pakai orang-orang kudusnya untuk ikut support, menopang, ngurusi mereka. Ketika ini pampersnya habis, ini susunya habis, ini untuk anak ini habis, pampers untuk sing tua habis, pampers untuk babynya habis. Itu kan penderitaan, itu kesengsaraan. Saya selalu gembala harus tenang, merasakan, menikmati aliran air kehidupan itu. Saya harus tenang supaya banyak orang terberkati. Saudara, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi kita ngadepi istri sakit, ngadepi kakak sakit, ngadepi suami sakit, merawat anak sakit, merawat siapapun juga, apalagi mengelola yayasan. Kalau bicara yayasan itu profit oriented, bukan kan? Yayasan sosial bukan profit oriented, bukan perusahaan. Tetapi ini wadah yang Tuhan percayakan untuk kita kelola dengan baik. Di situ ada dapur kesengsaraan. Tetapi di situ Tuhan sedang memurnikan, Tuhan sedang menguji. Apakah kita hanya pengen menerima yang baik-baik saja? Misi yang Tuhan percayakan kepada para hamba Tuhan adalah untuk jiwa-jiwa. Nggak pandang jiwanya itu, apa kita terus pengennya berdoa untuk yang datang itu yang suge-suge, sing wis mapan-mapan. Kalau begitu tidak perlu ibadah, tidak perlu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia itu datang, rela menderita, tergantung di kayu salib, justru menanggung dosa penderitaan banyak orang. Jadi kalau berbicara membangun tubuh Kristus, membangun mempelainya Tuhan, sampai mempelainya Tuhan menjadi berkat, aliran air kehidupan tersedia melimpah atas mempelainya Tuhan.
mengatasi banyak orang. Mengatasi banyak orang itu tidak sebatas, wah nanti makannya dari mana. Saudara, kalau sudah saatnya, Tuhan pasti buka jalan. Tetapi kita tidak boleh diam. Gak boleh memproteksi diri. Pengajaran sumber aliran air hidup lewat pemberitaan kitab Wahyu, pengajaran kitab Wahyu yang jernih seperti kristal, itu para pelaksananya bukan orang-orang yang memproteksi diri eksklusif, tetapi pemberita aliran air hidup, pemberita kitab Wahyu, pengajaran kitab Wahyu dalam pola tabernakel yang jernih seperti kristal itu adalah pribadi-pribadi yang siap untuk sinergi, siap untuk merangkul, siap untuk kerjasama, siap untuk menjangkau bangsa-bangsa. Tim dari timur itu bergerak dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, dari negara ke negara, dari bangsa ke bangsa. Topnya adalah Israel. Itu yang harus kita jangkau. Dan ini harus terus dilatih. Tidak bisa nanti nunggu kalau sudah sekti seperti Elia. Tidak bisa seperti itu kegerakan. Mau jadi profesor itu dari TK, playgroup TK, SD, SMP, SMU, SMK, kuliah S1, S2, S3, doktor. Nanti satu saat gelar profesor itu muncul. Artinya orang mau bergerak, nanti kalau aku sudah jadi profesor, jalani dulu langkah kakimu terus, jalani dulu terus. Kita bukan sebatas sebagai pemberita, kita bukan sebatas sebagai pendengar, tetapi kita langsung kita bergerak. Pengajaran kegerakan kita Wahyu pada akhir zaman. Bukan berita kitab Wahyu, tidak sebatas berita, tetapi saatnya air kehidupan itu bergerak. Ketika saudara minum, bergerak atau tidak? Pineto, minum. Air itu bergerak tidak? Apa dimutok? Supaya bermanfaat, semua sel-sel tubuh kita merasakan air ini bergerak. Kalau air ini tidak bergerak, aku gak bisa ngomong. Umpama saya minum, contohnya saya minum, tetap air itu di sekitar mulut ini dong. Ditanya orang, artinya kalau kita bicara firman Tuhan hanya sampai di mulut, terima firman Tuhan hanya sampai di mulut, baru diberitakan, baru diceritakan, baru didiskusikan. Diskusi terus, debat terus soal firman. Ini benar apa salah apa benar. Kalau sudah tidak sesuai dengan firman, salah. Tidak usah sulit-sulit lah mikir. Debat terus, diskusi terus, hanya sampai di mulut. Maka seluruh organ kita tidak akan merasakan manfaatnya. Tetapi ketika kita serahkan sepenuh pada sistem sebagaimana Tuhan mau, maka kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Jadi kita harus paham bahwa Tuhan itu mendidik kita, menempa kita. Tuhan izinkan ada saatnya kesengsaraan itu, penderitaan itu, masalah itu terjadi. Sejauh mana kemurnian saudara sebagai mempelai itu? Sejauh mana kemurnian saudara, ketulusan saudara
ketika dapur kesengsaraan itu terjadi. Apakah saudara masih tulus mengasihi Tuhan? Berkorban ya tulus, melayani ya tulus, dengan waktunya setulus hati, dengan tenaganya setulus hati, mengurangi gerutu, membuang sumur-sumur, membuang pangomel itu, dan layani dengan sungguh-sungguh. Sehingga 7 jemaat dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia itu merasakan kasihnya Tuhan. Komitmen untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita komitmen untuk menyenangkan hatinya Tuhan, kualitas ketaatan, kualitas sembah, kualitas kesaksian kita, itu kita tingkatkan semua. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan, betul-betul hadirat Tuhan itu nyata. Jika kita berdampak, kita bergerak. Yang mestinya sudah tidak bisa bergerak, tapi akhirnya bergerak. Sesibuk apapun, akhirnya sudah bisa kasih hikmat untuk mengatur itu semua, dan pergerakan pengajaran kita wahyu dengan kekuatan air kehidupan itu menjadi nyata. Sehingga betul-betul kita ini cemerlang seperti emas murni. Jadi kalau nyanyi dari pujian awal worship leader tadi itu syair-syairnya dahsyat loh. Dari fisik, hati, jiwa, pikiran komplit semua. Baik lagu yang slow maupun lagu yang cepat, syair-syairnya padat, kuat untuk membawa hidup kita sebagai pribadi-pribadi yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudara, penderitaan, kesengsaraan yang Tuhan izinkan masuk dalam hidup kita, lingkungan keluarga kita, mari belajarlah mengontrol diri. Sejauh mana ketulusan hati kita? Tuhan sanggup mengubahkan itu semua menjadi sesuatu yang indah. Biarlah kehendaknya Tuhan yang jadi. Kalau memang itu dikehendaki Tuhan terjadi, tugas kita sekarang bersyukurlah dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Sebagai seorang anak mungkin dilahirkan, kenapa aku tidak dilahirkan di tempat yang keluarga seperti itu? Kenapa aku dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang selalu sengsara, selalu menderita? Nah, jangan ukur penderitaan itu karena materi.
Kalau materi itu menjadi ukuran kebahagiaan, maka lepaskan materi itu. Jangan mau tergoda dengan materi, kalau karena materi sudah merasa menderita. Kuatkan hatimu, tegakkan hatimu, lekatlah dengan Tuhan. Dengan kata, aku bersyukur Tuhan, Tuhan tempatkan aku di keluarga ini. Ketika ayahmu merasa menderita, mamamu merasa menderita, mungkin Tuhan izinkan untuk kamu sebagai anak bisa menjadi pancaran air kehidupan yang menyejukkan kedua orang tuamu. Atau mungkin sebaliknya, ketika sudah sebagai seorang anak tidak bisa menciptakan suasana yang penuh kasih itu, jika orang tuamu merasa sengsara, orang tua merasa menderita karena merasakan anak tidak bisa diatur, anak sulit berubah, kesengsaraan orang tuamu, penderitaan orang tuamu karena kelakuanmu, karena sikapmu. Jadilah orang tua yang mungkin saatnya sudah sebagai orang tua mengalirkan air kehidupan yang jernih itu supaya anakmu merasakan. Mungkin anakmu selama ini tidak merasakan sentuhan kasih itu dari saudara sebagai seorang ayah. Mungkin anak tidak merasakan sentuhan kasih itu dari seorang mama karena sibuk bekerja. Jika orang tuamu mencari kekuatan kasih di tempat lain, belajarlah menyenangkan hati Tuhan. Belajarlah menyenangkan kerajaan surga. Jika di balik penderitaan itu, di balik kesengsaraan itu ada kuasa yang dahsyat. Jika pekerjaanmu dibolehkan, hatimu seiring hatimu dipulihkan, seiring ketaatanmu, kesetiaanmu kepada Tuhan, kembali pada kasih mula-mula, maka pekerjaanmu, berkatmu, finansialmu juga dibaharui oleh Tuhan. Tidak perlu takut, Tuhan itu sangat mudah memberkati saudara secara finansial. Tetapi sejauh mana kesetiaan saudara? Apakah seluruh hidupmu itu miliknya Tuhan? Atau selama ini justru malah saudara curang kepada Tuhan? Belajarlah refleksi diri. Inilah aku Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Menyenangkan
menguasai pikiranmu. Biar kita bisa memuji diri. Kita bisa koreksi diri dari apa yang Tuhan kehendaki sepanjang tahun ini. Kita di posisi yang mana? Kita sampai posisi di mana? Apa yang sudah kita buat untuk firman untuk Tuhan? Dalam alurnya Tuhan, ada proses salib, berjalan melangkah dalam alurnya Tuhan, diuji, dimurnikan. Suatu saat ketika Tuhan mempercayakan kemuliaan, masing-masing pribadi boleh menjadi wadahnya kemuliaan, wadahnya berkat yang tidak terkoyak menjadi sia-sia. Kirbat yang lama itu kalau dibaharui oleh mempersiapkan wadah kemuliaan itu dalam kemurnian hati, dalam ketulusan hati. Ya, ketika Tuhan mempercayakan 7 berkat,
terjadi, tantangan demi tantangan yang terjadi. Sebagaimana janji Tuhan, kekuatan aliran air kehidupan mampu mengatasi semua, menghapuskan ratap tangis, memberikan kelegaan, agar sukacita. Kuasa-Mu yang dahsyat menjangkau setiap pribadi umat-Mu yang percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang memulihkan, kuasa yang memurnikan, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menyembuhkan, bahkan kuasa yang menyempurnakan, karena Engkau sumber kesempurnaan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh gereja Tuhan diberkati Tuhan. Sampai apa yang Tuhan kehendaki terjadi. Seluruh gereja Tuhan dipersatukan dalam kesatuan tubuh Kristus. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dengan otoritas kuasa Tuhan membangun kesatuan, membangun, mempersiapkan mempelainya Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang melindungi, ada kuasa yang membela para hamba. Kuasa salib-Mu terlalu sempurna untuk membawa para hamba-Mu bergerak dalam kuasa yang dahsyat. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari pulau ke pulau, sampai dari bangsa ke bangsa, ada kegerakan yang dahsyat yang Tuhan nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Dalam kemuliaan hadirat Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan berkati. Bumi Majapahit diberkati Tuhan. Sampai kenyataan kuasa janji Tuhan. Bumi Majapahit berlimpah dengan berkat Tuhan. Masyarakat merasakan keadilan, merasakan kemakmuran, kesejahteraan yang luar biasa. Kami ada di bumi Majapahit untuk memberkati bumi Majapahit. Kami ada di bumi Majapahit untuk bergerak bagi kota-kota lain, bagi pulau-pulau di tempat lain, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Amin.